Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Mahran dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang posisi not balok 1 oktav ke atas dan 1 oktav ke bawah dari posisi not balok yang utama. Jadi kalau mau tahu, tonton video sampai habis ya. Jadi yang dimaksud dengan not utama itu adalah yang ini nih guys, yang C, D, F, G, A, B, C. Mungkin kita bisa sebut ini nada yang sedang ya. Kan nanti yang 1 oktav ke atas kita bakal bilang nada tinggi dan 1 oktav ke bawah. Posisi not 1 oktav ke bawah itu bakal kita bilang nada rendah. Nah, ini adalah nada sedangnya. Ya, di sini kita cuman pakai 1 garis bantu aja, dan itu buat nada do di sini. Do itu ada di garis bantunya. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin untuk posisi 1 oktav ke atas dulu ya. Tadi yang di sini yang not utamanya itu kan udah saya tanda nih di sini sampai sini. Nah, lalu untuk C tinggi tadi itu di sini kita tandain dulu ya. Nih di sini tuh adalah C yang tinggi. Kita kasih kayak koma atas. Lalu ini D ya. D itu posisinya itu adalah di atas di garis yang 1 2 3 4 garis keempat. Posisi D tinggi. Lalu ini posisi E. Posisi E di sini itu adalah di antara garis keempat dan garis kelima. Jadi dia di spasi keempat. Lalu lanjut ke nada yang F. Nada yang F not F itu adalah di garis yang kelima atau di garis para nada yang paling atas. Lalu yang G, kita juga udah mulai bikin garis bantu di sini. Nah, kita bisa bikin garis bantu di sini nih. Kita bikin dulu. Nah, posisi G itu dia di antara garis 5 dan garis bantu yang kita buat tahap pertama ini nih. Nah, jadi di spasi gitu. Nah, untuk nada yang A itu dia di garis bantu yang pertama, tapi yang di posisi yang atas itu guys. Nada A di sini kita kasih koma biar nada tinggi. Ini nada tinggi. Kalau di pianika itu nada yang tinggi biasanya titiknya tuh di atas, ada titik di atas gitu, kayak gini. Nah, lanjut ke nada yang B. Nada yang B itu dia di atas garis bantu yang pertama. Dan dia di antara garis bantu yang pertama dan garis bantu yang kedua. Dan dia posisinya itu di spasi. Lalu nada yang C atau C tinggi. Mungkin ini kan kita bisa bikin ini tanda titik aja ya. Nah, untuk C yang makin tinggi lagi mungkin kita kasih tanda titik 1 lagi di sini. Jadi titiknya 2. Biar nandain dia makin tinggi aja sih. Ini D, ini E. Kok nggak bisa? Nah, jadi C yang tinggi makin tinggi ini lagi, dia posisinya di garis bantu yang kedua, benar-benar di garis bantu yang kedua gini. Lanjut untuk yang nada not D itu dia ada di atas garis bantu yang kedua dan dia di bawah garis bantu yang ketiga nih guys. Bisa kita bilang bahwa dia di antara garis bantu kedua dan garis bantu ketiga. Jadi dia di spasinya gitu. Lalu untuk nada yang F, ini makin tinggi lagi, jadi garis bantunya makin nambah nih ke atas. Jadi dia di garis bantu yang ketiga. Lalu nada yang F ini akan garis bantu yang ketiga nih guys. Nah, ini sekarang kita bikin garis bantu yang keempat. Nah, posisi si F itu dia ada di antara garis bantu yang ketiga dan garis bantu yang keempat. Di sini nih bisa kita bikin nadanya dulu bentar. Di sini. Di sini nih kira-kira posisinya. Jadi dia di spasi gitu. Di spasi sini, di spasi. Mohon maaf, gambarnya jelek banget, astagfirullahaladzim. Dan selanjutnya, begitu pun seterusnya untuk nada yang F, G, A, B, C selanjutnya. Ini yang F. Kita kasih titik 2. Lalu untuk yang G, ini tadi kan dia di sini. Sedangkan nada G itu pasti di sini nih nanti posisinya. Di garis bantu yang keempat. Untuk nada yang A seterusnya di antara garis bantu yang keempat dan garis bantu yang kelima. Gitu seterusnya. Itu penjelasan untuk yang
satu oktav ke atas. Sekarang kita lanjut ke posisi yang satu oktav ke bawah ya. Satu oktav ke bawah dimulai dari sini. Ini kan C-nya ini di garis bantu yang pertama tapi yang di bawah ya. Sedangkan nada yang B mungkin bisa kita bikin gini nih. Nadanya bisa ditambahin titik di bawah gini ya guys. Sebenarnya ini buat penanda aja sih. Lalu nada B ini dia di antara spasi di antara garis bantu yang pertama dan garis bantu yang kedua tapi posisinya di bawah. Jadi kita bisa bilang di spasi lah ya. Nah, terus nada yang A dia ini ada di garis bantu yang kedua, makin turun dong, ya kan? Lalu untuk untuk not G dia ada di antara garis bantu kedua dan garis bantu ketiga. Di sini gitu ya. Lalu untuk nada yang not F itu dia di garis bantu yang ketiga. Begitupun yang E itu ada di antara garis bantu ketiga dan kita bikin garis bantu lagi di sini, garis bantu keempat. Berarti untuk nada yang D di mana dong? Nada yang D itu dia di sini, di garis bantu yang keempat di sini nih guys. Kita warnain dulu di sini. Ini untuk nada yang D atau ini re rendah ya. Nah, lalu kalau misalnya yang C itu dia nanti posisinya itu gini, di bawah sini aja karena nggak bisa. Di sini nih. Di posisi ini kan nanti ada garis bantu lagi. Nah, nanti di si C itu di sini nih. Tuh. Di sini nih. Jadi dia di antara garis bantu 4 dan garis bantu 5. Jadi itu penjelasan tentang satu not ke atas, satu oktav ke atas dan satu oktav ke bawah dari posisi not utama. For your information guys, kalau misalnya kalian mau bikin nada makin tinggi lagi, jadi kita harus tambahin lagi garis bantunya. Misalnya kita kayak tadi tuh, F makin tinggi, G makin tinggi lagi, A makin tinggi lagi. Jadi semakin banyak garis bantunya. Begitupun yang satu oktav ke bawah makin banyak lagi. Kalau mau bikin nada makin rendah atau makin tinggi, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan nilai-nilai masing-masing not. Yang pertama not penuh nilainya itu 4 ketuk. Lalu not setengah itu adalah, not penuh ini bisa disebut juga not 1. Kalau not setengah nilai 2 ketuk, not seperempat 1 ketuk, not seperlapan nilainya setengah ketuk, not 1/16 itu adalah 1/4 ketuk nilainya, lalu not 1/32 itu 1/8 ketuk. Kalian pasti penasaran kan cara pengaplikasiannya gimana? Terus cara mainin notnya ini gimana, ya kan? Nah, untuk cara mainin notasi balok ini sebenarnya gampang banget guys. Kita bisa pakai mulut atau kita juga bisa pakai alat musik virtual yang ada di HP. Bisa di-download di Play Store. Jadi abis ini nih, aku bakal nunjukin yang pakai mulut dulu. Abis itu baru pakai aplikasi. Jadi, yuk cek yuk. Nah guys, kalau yang pakai mulut itu, misalnya kita punya nada do. Nah, misalnya kita bunyiin dulu not penuh atau not penuh itu nilainya 4 ketuk. Yaudah seperti ini berarti. Pakai tepuk tangan juga bisa atau kalian juga bisa begini-gini. Itu terserah kalian aja. Jadi, yuk kita mulai. Do, re, mi. Ulang mi-nya. Mi. Jadi kalian bunyiin terus selama 4 ketuk, jangan berhenti. Dimulai pas ketukan pertama kalian bunyi, dimulai ketukan pertama dan berhenti di ketukan keempat. Dan selama 4 ketuk itu kita nggak boleh berhenti ngomong, jadi harus tetap bunyiin nadanya gitu. Begitupun untuk yang not setengah, 2 ketuk berarti gini. Fa, sol, la. Tuh, jadi kita bunyiinnya selama 2 ketukan. Begitupun yang not seperempat. Not seperempat itu tadi nilainya 1 ketuk, berarti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau misalnya not setengah gimana ya? Not seperlapan.
Not salah guys, sorry. Not seperlapan itu nilainya setengah ketuk. Berarti dalam satu ketuk kita bunyikan 2 not sekaligus. Gini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuh. Nah kalau misalnya not 1/16 itu nilainya adalah 1/4 ketuk. Jadi dalam satu ketukan kita bunyikan 4 nada. Gini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuh. Nah yang terakhir not 1/32 itu nilainya adalah 1/8 ketuk. Berarti kita bunyikan dalam satu ketuk itu kita bunyikan 8 not sekaligus. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Jadi langsung dan agak cepat. Aku tunjukin kan yang pakai mulut. Sekarang aku bakal tunjukin ke kalian kita mainin notasi baloknya pakai alat musik. Nah, alat musik di sini aku pakai adalah piano. Nama aplikasinya adalah Perfect Piano. Kalian bisa download di Play Store. Oke? Langsung aja ya. Misalnya tadi kita punya nada do dengan 4 ketuk. Berarti kita harus bunyiin nada do-nya itu selama 4 ketuk. 4 ketukan guys. Jadi kita mulai. 1 2 3 mulai. 1 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Nah beda sama yang punut. Kalau di piano kita bunyiin si tut pianonya ini, tut pianonya nggak bakal nyala, terus bunyi sampai 4 ketuk. Nah itu nggak apa-apa guys. Yang penting kita tekan si tut pianonya ini selama 4 ketuk, walaupun nggak bunyi terus gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Nah begitupun untuk yang not setengah yang 2 ketuk kayak gini. Sama kan, selama 2 ketuk kita bunyiinnya. Lalu yang not 1/4 kita bunyiinnya selama 1 ketuk aja gitu. Lalu untuk yang not 1/8 berarti nilainya setengah ketuk kan. Nah berarti sama kayak tadi, kita bunyiin 2 not dalam 1 ketukan kayak gini. Salah kelebihan. Lalu untuk yang not 1/16 yang nilainya 1/4 ketuk, kita bunyikan 4 not dalam 1 ketukan kayak gini guys. Ini kita geser dulu lagi 1 gitu. Lalu yang terakhir not 1/32 berarti kita bunyiinnya nilai ketukannya itu 1/8. Berarti dalam 1 ketukan kita bunyikan 8 nada kayak gini. Itu guys. Sekian video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kurangnya. Terima kasih yang udah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.